artinya Sokani ini udah lepas dari beban. Beban mikirin cewek seperti itu gitu kan. Lah mana ada kalau emang cewek itu baik, pasti dia bakal nungguin. Oh gitu. Iya. Jadi ya terserah mau didengerin apa kagak, ya kagak jadi masalah buat gua. Yang penting gua pengen ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di sini. Aku ngaji maka aku ada. Saya sendiri Muhammad As-Sokani, mungkin udah pada kenal ya karena emang sering podcast. Ya, jadi podcast ini kita angkat dari sekitaran Cakung sampai Semperraja gitu. Karena emang belum seperti Deddy Corbuzier yang tahapnya udah sampai nasional, internasional mungkin gitu kan ya. Tapi di sini sekarang saya mencoba mendatangkan seorang pendatang baru yang bernama Ustadz Bisril Karim, adik daripada Ustadz Farudin Ahmad yang sempat tadi baru aja saya podcast sorenya. Iya. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah baik Ustadz. Alhamdulillah baik ya. Iya. Gimana apa namanya? Ini udah malam banget nih kita nih podcast nih ya. Betul. Jam berapa sekarang? Jam setengah 12. Setengah 12. Iya. Setengah 12. Ya. Jadi gini Tat, ada beberapa hal yang ingin saya saya utarakan gitu, yang ingin saya tanyakan gitu. Nah, karena emang saya angkat tema podcast ini awalnya emang keresahan saya terhadap Cakung dan Semper gitu. Misal ada hal-hal yang bergejolak gitu dari masyarakatnya, mungkin dari para orang-orang yang ngaji gitu kan. Nah, terus saya angkat podcast gitu. Iya. Saya mencoba menjawab apa yang terjadi gitu. Meskipun secara pandangan saya secara subjektif gitu, nggak objektif mungkin gitu kan. Iya, tapi selama saya podcast, kalaupun emang saya ingin membicarakan seseorang, itu saya pakai inisial. Oh gitu. Iya, artinya enggak gibah enggak. Iya. Jadi studi perilaku. Iya, studi perilaku. Enggak nyebut nama ya? Enggak nyebut nama enggak. Iya, enggak nyebut nama pokoknya gitu. Nah, jadi sebelum kita masuk ini saya kenalin dulu nih Ustadz Bisril Karim, teman saya juga, saudara juga, teman otomotif di mana di Pondok Pesantren Pet gitu ya, pokoknya tadi ya di Jawa Timur ya. Timur. Satu kamar, ya satu kamar juga begitu ya. Teman-teman seperjuangan juga dulunya gitu. Dan sekarang ketemu lagi gitu kan. Ya meskipun jauh tapi kan meskipun dekat kadang jarang ketemu ya. Jarang ketemu. Ya, kita punya kesibukan masing-masing. Iya, karena emang benar sibukin ini ya. Emang di jalan terus pokoknya. Menyibukkan diri. Iya, emang sibuk banget pokoknya dia nih. Ya. Ini Tat, yang ingin saya tanyakan yang pertama, kita kan istilah kata baru awal-awal ini kan terjun di dalam suatu majelis ya. Betul. Istilah kata kalau kita ngeliat Ustadz Farul kan mungkin dia udah 10 tahun lebih kan berkecimpung di majelis taklim gitu kan. Kalau kita baru-baru ini. Betul. Mungkin Ustadz sendiri udah lama kali ya? Sama udah kita. Oh sama. Kan seumuran. Seumuran maksudnya udah pernah ngajar belum sebelumnya? Sebelumnya belum. Oh, gitu. Pas pulang dari pondok aja. Pas pulang dari pondok itu vakum 2 tahun. 2 tahun. Lebih banyak ke silaturahim gitu kan, ke teman-teman alumni. Nah, baru setelah itu kita sedikit demi sedikit terjun di masyarakat. Ya, kita coba gitu kan. Pasti ya banyak gejolak ataupun kaget kita baru pertama kali terjun di masyarakat. Oh iya begini gitu kan, gejolaknya pasti ada aja, perbedaan pendapat sama yang lain gitu sih. Jadi untuk terjun di masyarakat setelah 2 tahun setelah pulang dari pondok. Oh gitu. Ya. Jadi setelah 2 tahun pulang dari pondok. Iya. Jadi selama 2 tahunnya itu ngapain tuh? Nah itu lebih banyak silaturahim kita. Silaturahim ya? Iya, nyari-nyari pengalaman teman-teman. Antara silaturahim kiai begitu. Ustadz. Ustadz. Kalau kiai romannya tingkatnya udah tinggi. Gitu. Iya. Iya. Kalau Ustadz kita cari-cari pengalaman, dikasih masukan-masukan. Gitu. Iya. Ya. Ini sebelum mau start ya, ini kita maaf ya, ini kita di luar nih, jadi suara noise, suara motor masuk jadinya ya. Alami banget ya. Ya alami, pokoknya alami betul. ini, karena kita belum punya ruang podcast. Iya. Kita doain semoga podcastnya lebih maju lagi. Amin ya Allah. Punya ruangan yang penting utama. Gitu. Punya ruangan. Biar ada suara noise suaranya. Iya. Nah gini, kita kan emang lama di pondok pesantren ya. Iya. Iya. Nah, terus bareng ya. Nah terus ketika kita udah pulang di sini, kira-kira gimana? Pandangan Ustadz sendiri terhadap giroh daripada anak-anak muda yang ngaji gitu di daerah sekitaran Cakung Semper ini gimana menurut pandangan Ustadz gitu? Ya, kalau menurut saya gini Ustadz ya, pandangan ketika kita turun di masyarakat kita lihat semangatnya teman-teman nih itu luar biasa. Ya, semangatnya teman-teman luar biasa, tinggal kitanya bagaimana cara menuntun mereka gitu kan. Terkadang mereka yang orang awam ini nggak tahu menau ya kan,
ikut ustadz ini misalkan yang memang oh iya ini dia udah ikut aja gitu kan, karena memang dengan dasar dia nggak punya apa-apa gitu kan, ngelihat ustadz yang memang bahasa kasarnya paham sedikit tentang ilmu agama, dia langsung ikut gitu kan. Yang kita takutin tentunya dia kan nggak hanya paham agama, pasti yang lain pasti masuk gitu kan ya. Nah itu yang kita takutin, bisa terseret kemana-mana. Nah cuman untuk masalah giroh masyarakat ini luar biasa. Saya akuin dari Semper Cakung ini luar biasa untuk giroh masyarakatnya gitu kan, tentang apa namanya untuk belajar ilmunya luar biasa gitu kan. Ya mungkin itu sih apa namanya yang kita lihat, pandangan kita tentang masyarakat Cakung Semper itu insya Allah kalau misalkan kita benar-benar kita tuntun, insya Allah bisa gitu kan. Itu yang udah kita alamin sih Ustadz gitu ya. Iya. Terutama di daerah kita, ya di daerah utara dah gitu kan. Itu apa namanya yang memang kita lihat anak mudanya ini memang butuh sosok sih aslinya gitu kan. Tinggal kitanya bagaimana cara menuntun mereka gitu kan, kita ajak mereka, kita rangkul mereka. Nah ini terkadang dari kitanya kadang gitu kan, melihat keadaan seperti itu, wah ini jamaah udah banyak nih gitu kan. Nah dia bisa memanfaatkan situasi, berbelok niat. Tadinya pengen bener-bener niatnya ngaji, betul, tapi niatnya belok. Nah, gara-gara ngeliat jamaah banyak. Betul. Kira-kira kemana tuh beloknya kira-kira? Nah itu kadang bisa dimanfaatkan ke, ya mohon maaf gitu ya Ustadz ya, maksudnya ada kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi gitu. Ya? Iya, padahal kan kita tujuan kita dakwah ini kan yang memang untuk bagaimana caranya kampung kita ini memang demen agama, demen ngaji, ya udah kita rangkul demi kemaslahatan gitu kan, bukan demi kepentingan pribadi. Buat perut sendiri gitu berkata. Betul, iya. Kadang bahasa kasar buat perut sendiri gitu. Itu yang udah sering kita temuin sih gitu kan. Nah ini berarti kan yang apa namanya kesimpulannya kita harus introspeksi diri nih Bang, gitu ya. Kita introspeksi diri, apa namanya, sekiranya memang jamaah udah banyak nih, ya kita kan banyak nih kiai-kiai yang ada di Cakung Semper. Kita minta pendapat sama mereka gitu kan. Bagaimana nih kiai gitu kan. Apa yang harus kita ajarkan kepada mereka gitu kan. Kita minta pandangan dari para kiai-kiai gitu kan. Nggak mungkin kiai menjerumuskan kita kepada hal-hal yang nggak benar gitu kan. Pasti otomatis kasih saran, masukan, itu pasti ke jalan yang lurus gitu kan. Nah ini makanya yang kita takutkan, orang yang udah bahasa kasar baru ngerti agama sedikit, tapi udah apa? Udah ibarat kata tuh, wah apa namanya, gua enak nih apa namanya nyari jamaah gitu kan, tapi ntar ujung-ujung ada kepentingan pribadi gitu. Itu yang kita takutin seperti itu. Nah ini makanya khususnya ibarat kata tuh anak muda yang memang udah paham agama gitu kan, boleh silakan buka jamaah gitu kan, akan tetapi jangan sampai niatnya itu belok gitu. Nah mencari kepentingan pribadi, isi perutnya sendiri. Nah ini yang repot gitu. Itu yang udah kita rasain gitu kan. Apalagi baru belum lama setahun ini kan orang tua udah meninggal nih gitu kan. Kita tahu bener-bener ketika orang tua meninggal luar biasa, gejolak yang ada di luar itu luar biasa, kiri kanan sikut itu luar biasa gitu kan. Banyak sekali apa yang namanya memanfaatkan situasi. Sebelum almarhum masih ada itu sama sekali nggak ada yang berani seperti itu gitu kan. Tapi ketika almarhum udah meninggal ya, orang tua udah meninggal, udah mulai sedikit demi sedikit ibarat kata tuh pakunya udah hilang nih, tinggal kendor, tinggal terus kita gitu. Nah itu kita jadi apa namanya, banyak sekali yang memang berbeda pemahaman gitu, khususnya di wilayah kita gitu ya. Gitu. Ya emang kalau emang saya lihat begitu, Tat. Jadi istilah kata ya namanya guru ngaji ibarat kata ya, ustadz gitu ya, dia kan manusia juga ya. Betul. Jadi kan betul. Hal itu wajar gitu, maksudnya awalnya memang niatnya bener-bener lillahi ta'ala pengen ngaji, tapi karena ngeliat jamaah banyak, akhirnya dia berbelok niat nih untuk kepentingan sendiri. Itu kan hal yang wajar, tapi kan gak etis kalau begitu ya. Iya betul. Istilah kata kalau peribahasa menyelam sambil minum air gitu kali ya. Agama dibuat apa namanya kehidupan gitu ya. Kehidupan diri sendiri gitu ya. Iya. Istilah kata kalau kata Kiai Ahmad Dahlan tuh, kalau kita petik dari pendiri Muhammadiyah, dibilang jangan
mencari hidup di dalam Muhammadiyah kan gitu ya. Iya. Tapi hidupilah Muhammadiyah. Sama, Iya, sama. di Nahdlatul Ulama juga sama, seperti itu. Dalam majelis kita juga begitu sama gitu. Betul, itu. Jangan mencari hidup di situ. Heeh. Istilah kata ya. Iya, nah gini Tat. Namanya kita kan terjun di dunia majelis nih ya. Itu kan kalau yang saya lihat ya dari daerah sekitaran Cakung sampai Semper dah ya. Ini bukan penelitian secara saya tulis enggak, tapi saya rasakan, saya perhatikan gitu ya. Itu banyak daripada orang-orang tuanya, mungkin ada sepuh-sepuh gitu kan. Ada beberapa mungkin di suatu daerah, ketika ada anak mudanya yang benar-benar mumpuni, dia ada ilmu agama dikit dah. Dia buka majelis, tiba-tiba nih orang tua seakan-akan yang sepuh-sepuh nih. Seakan-akan kayak, emang lu siapa gitu. Lu ngapain lu pakai buku ngaji, masih ada gua nih, kan begitu. Itu kira-kira gimana pandangan Ustaz kalau orang begitu? Nah itu apa namanya, itu kan aslinya kan tradisi kita ya. Tradisi kita tuh menurut saya sih itu apa ya, bahasa kasar itu memang udah menjadi adat. Nah seharusnya yang adat-adat seperti itu, tradisi seperti itu ya harus apa dicairkan gitu ya. Maksudnya jangan hal-hal yang seperti itu terbawa terus yang jadinya nanti apa namanya, perkembangan zaman itu terus dipakai. Jadi bahasa kasar anak muda malah nggak dipakai gitu. Anak muda malah nggak jadi pakai, maksudnya lu siapa sih gitu jadinya gitu kan. Nah ini yang repot ya. Justru kalau saya pernah dengar itu perkataan Habib Ali Diba, ibarat kata tuh beliau mengatakan jangan mandang di umurnya gitu kan, tapi lihat apa ilmunya gitu kan. Jangan pandang umur, dia masih bocah lah. Dulu gua yang gendong dia sunat gitu kan. Lah sekarang udah ngajarin gua. Itu songong namanya. Nah, itu nggak boleh begitu. Itu nggak boleh. Kalau memang dia punya ilmu, ya memang akhlaknya baik, ya udah kita pakai. Kan itu kan. Maksudnya kita lihat ilmunya dia. Nah, ini kita lihat tata keramanya dia sama orang tua gimana akhlaknya dia sama guru-gurunya. Nah, ini kalau memang niatan baik, ya udah kita pakai gitu kan. Nah, itulah yang harusnya dijadikan pedoman buat para orang tua yang memang seharusnya gitu kan melihat sesosok anak muda gitu kan. Banyak sekali apalagi di Cakung Semper ini kan, ketika memang dia punya akhlak bagus gitu kan, ilmunya juga luar biasa gitu kan, ya apa salahnya kalau kita dorong dia gitu kan, karena kan memang kita butuh sosok anak muda gitu. Saya kata ada pengkaderisasi gitu ya. Pengkaderisasi. Ya, karena memang kita ngelihat, emang kalau kata Guru Ito tuh ya, dibilang kampung kita emang kampung ngaji. Istilah kata banyak emang orang-orang ulama-ulama Betawi itu dari sini lahirnya. Gitu. Iya betul. Memang kalau kita lihat latar belakang Cakung Semper ini dipenuhi apa ya, bahasa kasar babul ilmi gitu kan. Pintunya ilmu nih di sini banyak sekali emang. Guru-guru besar yang ada di Cakung Semper gitu kan. Kita lihat ada Mualim Asma ya kan, ada lagi Guru Jirin, Guru Muhajirin. Itu kan memang orang-orang yang memang bukan hanya di lingkup Cakung Semper terkenal, tapi di luar gitu kan. Bagaimana Mualim Asma punya guru, ya kan? Saya pernah dengar kan Mualim Asma gurunya Guru Marzuki Mirsot, ya kan? Terus siapa gurunya lagi Syafi Hazami. Ya, Syafi Hazami itu kan orang-orang luar biasa yang memang di luar Cakung Semper. Berarti tandanya mereka ini bukan hanya hidup di Cakung Semper doang, tapi hidup di luar juga. Bagaimana Guru Muhajirin gitu kan, yang terkenal di yang memang menjadi guru murid kesayangan saya, Yasin Fadani. Ya itu kan luar biasa, saya Yasin Fadani. Nah itu maksud saya, Cakung Semper ini memang kalau dilihat latar belakangnya itu memang pintunya ilmu, luar biasa gitu kan, ilmu numpuk di sini gitu kan. Makanya nggak heran saya ketika zaman sekarang ini di mana daerah-daerah lain itu ibarat kata itu sudah mengikuti arus perkembangan zaman, udah modernisasi gitu kan. Tapi kita sendiri di Cakung Semper itu masih yang namanya ilmu itu masih girohnya masih luar biasa. Magis banyak. Merapak gitu. Betul. Bejibun. Kalau kata bahasa kita bejibun ya. Tinggal kan kitanya. Itu. Iya. Emang kalau saya lihat juga emang ada cerita juga tuh kan di sejarahnya Guru Asmat, emang Mualim Asmat. Waktu beliau pergi haji itu bertemu sama Syekh Muhajirin muridnya. Nah, ketika itu Guru Asmat sampai meluangkan waktunya nggak makan dulu dia untuk ngikutin Kiai Muhajirin buat sowan ke gurunya Syekh Yasin Padang. Jadi Guru Asmat sempat ngaji juga ke Syekh Yasin Padang. Itu ya, jadi diajak begitu. Di waktu di mana tuh, di Mekah, di pergi haji. Haji, iya. Iya.
bisa kata begitu. Emang bener sih, emang kalau kita lihat emang ya bukannya kita menyambungkan kampung sendiri bukan ya, tapi mau kita lihat dari sejarah orang tua kita cerita gitu kan. Cakung emang tepatnya para orang-orang yang sudah mengaji gitu ya. Betul. Jadi bisa dikatakan seperti Ustadz sendiri bilang mengatakan ya sah saja ketika Cakung semper dikatakan sebagai babul ilim ya. Iya, pintunya ilmu. luar biasa emang saya lihat ini cuman kadang kalau saya lihat lagi ya, kalau kita introspeksi lagi, orang-orang yang memang jasanya luar biasa di Cakung Semper gitu ya, kayak guru Mualim Asmat gitu kan, ada putra beliau kan Kiai Haji Badrudin gitu kan, ini kan orang-orang luar biasa, ada Kiai Haji Zaini Malik gitu kan, ya ada Kiai Haji Abdul Azhari, itu kan orang-orang luar biasa. Cuman terkadang masyarakat kita itu entah memang nggak tahu sejarah atau memang abai begitu aja gitu kan, diabaikan begitu aja. Itu kan banyak sekali makam-makam, ibarat kata itu makam-makam keramat gitu kan, yang seharusnya memang kita harus ziarahi gitu kan, minimal kita hormati dengan ziarah gitu kan. Tapi kadang orang masih banyak dengan menyibukkan dirinya sendiri, malah lupa sama guru-gurunya gitu kan. Padahal itu penting sekali kalau saya perhatikan, karena apa? Pertama minimal kita tahu guru-guru kita, pencetus Cakung Semper itu siapa, guru-gurunya kan gitu kan. Itu menurut saya sih di situ. Jadi yang seharusnya ini kita ini sebagai masyarakat Cakung Semper seharusnya gitu ya, minimal menyempatkan diri gitu kan, menyempatkan diri kita ziarah kepada makam leluhur gitu kan. Kayak banyak sekali kan guru-guru yang ada di Cakung Semper itu, minimal itu. Ya insya Allah dari kita ziarahin makam-makam para leluhur gitu kan, kayak Mualim Asmat gitu kan, insya Allah kita mendapatkan keberkahannya di situ gitu kan. Itu sih yang menjadi perhatian saya di situ gitu kan. Minimal kita tahu kan, dari situ berarti kalau kita entar kita punya anak, kita terus punya cucu, kita bakal ngasih tahu ini dulu beliau adalah salah satu guru besar yang ada di Cakung Semper gitu. Itu menurut saya begitu saat. Emang begitu, karena emang sekarang kalau saya lihat sendiri ya mungkin ya karena emang dari dulu emang kalau pernah saya ngomong sama ibu ya, dia ngomong begini, Mak, dulu di Cakung gimana keadaannya? Ada gak orang-orang yang larang-larang ziarah begitu? Dia kata, kagak ada toh, dia kata. Gak ada, orang Wahabi kagak ada begitu-gituan. Ini mah ziarah aja udah. Bahkan sampai lebaran nih, itu orang kelihatan pada jalan begitu, dari jembatan tinggi turun jalan gitu bareng. Kalau sekarang enggak pada naik motor. Jadi udah gak kelihatan gitu-gituannya tuh zaman dulu ya, karena udah perkembangan zaman ya. Terlebih lagi emang banyak pendatang juga tuh. Pendatang yang mungkin sekiranya datang emang mencari nafkah kerja gitu. Tapi kan yang resenya gimana? Dia jual-jual bid'ah begitu tuh. Nah, itu tuh yang repot. Pendatang tapi resek gitu. Itu yang bener-bener saya kagak suka begitu. Datang-datang nih dari luar gitu, masuk ke Cakung resek. Jual-jualan bid'ah begitu. Ini dikata ziarah inilah kagak boleh gitu kagak kan. boleh begitu. Ini apalagi rame nih, mumpung mau dikit lagi bulan Ramadan nih. Baru banyak tuh pada rame. Banyak yang ngomong. Ya kalau orang-orang kita pada ngomong memang orang lagi ziarah nggak boleh dikubur, ya bener nggak Sat? Orang ziarah nggak boleh dikubur? Ya bener. Bener, orang lagi ziarah disuruh kuburin. Iya bener. Ya cuman kan pemahaman mereka itu kan kalau orang ziarah tuh nggak boleh, gitu kan, nggak boleh di kuburan, gitu. Nah ini repot, makanya jangan sampai tradisi-tradisinya seperti itu hilang saat. Pengennya sih seperti itu. Maksudnya kita nih yang sebagai emang orang Cakung Semper khususnya gitu ya. Ya pengen ngidupin lah yang namanya minimal kita harus tahu leluhur-leluhur dulu gitu. Orang yang memang bawa ilmu ke Cakung Semper gitu kan. Ada kayak Muhajirin, kayak Guru Asmat, itu banyak sekali. Sampai bahkan Guru Asmat itu sama Guru Muhajirin kan masuk kepada tokoh-tokoh Betawi, ulama Betawi. Itu kan di bukunya itu ada. Di buku ya. Bahkan genealogi Betawi itu. Genealogi Betawi. Yang nulis Bapak Zilni Kiki itu ya. Bahkan kalau misalkan ditelusuri masih banyak sekali kiai-kiai yang ada di Cakung Semper gitu kan. Apalagi dulu ada ilmu falak ya. Itu kan terkenal dulu di sini di Cakung Semper juga. Zinun. Nah, kalau kita telusuri itu sampai kayak Zinun kan belajarnya sama siapa, terus sampai ke mana guru siapa itu yang ada di Jembatan 5, saya lupa namanya itu. Guru
Mansur. Guru Mansur. Iya kan terkenal palaknya. Beliau. Guru Mansur ini ya, yang kakeknya si Ustadz Yusuf Mansur bukan? Yusuf Mansur, Mansur, betul. ya? Iya. Petren. Petren. Iya. Iya. Dan kan Guru Mansur itu kan kalau kita lihat lagi silsilahnya kedekatannya luar biasa sama pendiri Nahdlatul Ulama, Ki Haji Hasyim Asy'ari gitu kan. Berarti kan dari situ kita lihat wah berarti dari keilmuannya aja sampai gitu kan. Bagaimana Ki Hasyim Asy'ari apalagi yang dijuluki dengan Hadratus Syekh. Berarti kalau udah dijulukin Hadratus Syekh udah luar biasa ini Sat, ya kan? Iya, bahasa kasar udah nggak diragukan lagi keilmuannya. Hadisnya kan sampai hafal Kutubus Sittah. Wah, itu luar biasa tuh. Iya, makanya kalau kita telusur ya udah nggak salah deh. Cakung Semper memang tempatnya ilmu. Banyak sekali gitu kan. Iya. Masalah gini, Tak. Emang kalau kita lihat sejarah leluhur kita, itu kan banyak ada kiai-kiai banyak deh ibarat kata kiai sepuh ya yang udah leluhur yang udah pada wafat gitu kan. Tapi yang saya perhatikan sekarang, ini anak-anak mudanya gitu loh. Jamaah-jamaahnya ini loh, kadang apa ya? Mungkin ya di Cakung Semper kan banyak majelis nih sebelah kata. Betul. Ada majelis A semisal, majelis B, C, sampai Z dah semisal. Itu antara majelis A, B, dasarnya nggak pernah akur. Artinya ada beberapa majelis yang saling ibarat kata, ngapain lu ngaji di situ? Dia mengaji sama tempat gua nih, gurunya Abi Alim nih, kan begitu istilah kata. Iya. Pernah gitu tuh ada yang sampai saya ada yang begitu ada begitu. Ada orang model begitu tuh. Ya itu kira-kira faktor yang melatar belakangi dia berkata seperti itu apa sih kira-kira? Mungkin bisa tahu dah kira-kira. Ya kalau masalah tahu sih nggak terlalu tahu ya Ustaz ya. Cuman kalau kita lihat dari lapangan yang ada nih, melihat kejadian yang ada, memang sih banyak yang seperti itu. Itu biasanya dilatar belakangi sama ya ini gurunya sendiri, gitu kan. Gurunya misalkan contohnya Ustadz buka majlis di dekat majlis saya, gitu kan. Lah saya otomatis ada apa? Ada kecemburuan sosial sama Ustadz, itu pasti gitu kan. Cuman ya sebaiknya bagaimana caranya kalau misalkan seperti itu? Ya kita kan sebagai guru ya masa kita harus memberi contoh sama jamaah yang kurang baik kan gitu kan. Padahal orang yang mencari ilmu itu kan hukumnya memang wajib, kan. Mau bahasa kasar wajib di mana aja deh cari asalkan gurunya bener. Gitu kan. Ya misalkan ke Ustadz bener, ya ke saya bener, ya itu kan nggak masalah, gitu kan. Ya maksudnya kita jangan sampai sebagai guru memprovokatori jamaah. Lu jangan ngaji sama dia lu, gitu kan. Lu ngaji sama sini lebih alim ini. Ini gue lebih alim nih karena ini. Ini lebih alim nih gue faknya ilmu alat nih, gitu kan. Sini aja. Orang kayak kita harus paham ilmu alat nih. Itu kita nggak bisa seperti itu. Nih faknya ilmu fikih misalkan gitu, jangan gitu kan. Maksudnya saya kata, wah ini tempat gua spesialis ilmu alat nih, spesialis palak nih. Ya boleh aja ngaji di sini boleh, ngaji di sini boleh, nggak masalah. Asalkan kita jangan sampai memprovokatori jamaah. Kan kesian, ya kan? Kesian jamaah mau ngaji, kan mau ngaji di mana aja, asalkan gurunya benar. Gitu kan. Kita tahu latar belakang gurunya kemana nih. Dan kayak Ustaz Tokani misalkan. Beliau udah pernah ke Jawa Timur, ke Jawa Tengah, gitu kan. Itu kan luar biasa. Berarti kan bahasa kasarnya udah nggak diragukan lagi keilmuannya nih. Gitu. Kasar tapi biarak yang ngomongnya. Gitu ya. Tapi ngomong-ngomong ini, wah dulu kita di pondok ini luar biasa ini. Iya kan? Ingat dulu udah berapa tahun yang lalu ini. Iya. Di pondok pesantren kita bareng kita ngaji bareng ya, tengah malam ya. Jam segini nih kita nih. Ngaji emang kita. Iya, nunggu istighosah dulu, istighosah baru udah. Ngaji kita jam 12 kali ya. Ngaji jam 12 jam 1 gitu ya. Iya. Ngaji kok di Sorfiyah. Iya, masih ingat enggak? Iya. Ngaji nungguin ustadznya dulu. Kalau tidur kita tungguin. Ya kan? Ini begini pemirsa, emang waktu saya ngaji di pondok pesantren dulu sama Ustadz Bisri begitu. Jadi waktunya ngaji kadang kita nungguin gurunya dulu nih. Gurunya dulu kadang tidur gitu, kita tungguin gitu kan. Sampai suatu ketika kita lagi berdua baca kitab tuh ya. Baca kitab nih. Mana yang kitab gitu depan guru kita. Nah, guru kita tuh tidur begini nih. Nah, sering banget tuh. Kita mencolek-colekan tuh ya. Bangunin, kagak ada yang berani. Sampai sejam mungkin ya. Kita nungguinnya diem aja begini. Akhirnya tuh gurunya bangun ya. Baru bangun. Kita nggak berani nyolek gitu. Nggak berani nyolek itu saking takutnya kita sama guru di situ, karena kita kan pernah dibekali namanya akhlakul karimah. Dulu saya pernah dengar itu beliau sendiri yang bilang, Ustadz itu, ya guru kita gitu kan. Ya alhamdulillah sekarang guru kita udah punya pondok pesantren kan, ya di Pontianak, gitu kan, masya Allah. Pokoknya
di mana guru berada, insya Allah diberikan sehat walafiat. Iya. Nah, itu luar biasa, itu guru sangat luar Amin, biasa. amin, amin. Beliau itu pernah membekali kita itu dulu katanya tuh ada salah satu guru dulu zaman dulu kayak para imam ya, Imam Syafi'i sampai ketika mempunyai punya guru itu nggak berani buka di depan gurunya buka kertas, buka buku. Takutnya apa? Takut ini buku bunyi. Itu doang. Iya. Takutnya begitu luar biasa, saking begitunya. Bahkan kalau pulpen jatuh aja dia ketakutan. Gitu. Iya, takut, waduh. Ini guru gua tidur nih, gitu kan. Gara-gara pulpen jatuh, bangun. Ya, ini kan bisa bahaya. Iya. Dengan orang lagi tidur enak-enak. Iya. Pulpen jatuh, kita ketakutan. Iya. Lah kalau orang sekarang disengajain, gurunya tidur malah dimain-mainin gitu. Iya. Biar bangun. Nah, itu makanya itu yang kita kurang situ. Iya. Kadang kan kalau saya lihat tuh ilmu itu memang nggak diraih itu bukan hanya dengan mencari ilmu begini aja kita telaten, enggak juga. Tapi dengan adab kita. Itu yang saya tahu seperti itu saat. Iya. Karena sih kalau kita lihat di sini nih kadang kiai ngaji nih ya. Tahu ordong, oke dorong. Iya. Udah nyoba ya. Kiai nungguin aja deh. Kelamaan kali nungguin ya masih diem aja di depan masjid begitu. Bilang suruh berhenti dulu. Suruh matiin begitu. Berisik banget kata. Jadi speaker masjid kalah sama speaker ordong. Iya, coba suaranya. Tapi kalau zaman guru Asmat kata kiai, ketika ada gitu-gituan tuh, itu dari turun jembatan udah matiin. Sampai sono Gang Bodong karena emang udah kawasan kiai semua nih dari jembatan sampai sini. Oh, gitu ya? Dimatiin bener katanya. Oh, luar biasa itu. Iya, sekarang agak ngerti. Nah, itu dia. Datang dulu kagak ngerti adab kan gitu ya. Iya, makanya kan. Makanya orang dulu itu kenapa kok berkahnya luar biasa ya karena adab. Kalau saya lihat mah, ya kalau untuk mencari ilmu mah cuman mungkin kalau ngeliat kapasitas mencari ilmu sama seperti kita. Iya. Pulang pergi cari ilmu gitu. Ibarat kata dapat kagak dapat pulang gitu kan. Dapat kagak dapat ilmu pulang nah gitu. Iya. Tapi yang dilihat apa keberkahannya mencari ilmunya itu, adabnya itu. Dulu lihat kiai-kiai kita kalau ngemplangin murid ya kan, apalagi kita pernah dengar kayak Haji Badrudin luar biasa. Kalau orang kagak bisa gitu kan, tapi nggak ada tuh yang pernah marah. Murid-muridnya kagak ada yang marah. Akhirnya apa, pada berkah-berkah semua gitu kan. Itu yang kita lihat sih. Karena dikemplangin saya nggak nangis ya. Iya gitu kan. Itu masih inget banget dulu ya Kiai Badrudin ya. Jadi saya ingat juga nih guru kita yang di sono tuh yang kita sorogan ngaji bareng tiap malam. Iya. Dia pernah ngomong begini. Ini saya ingat tuh. Kita kalau ngaji di sini nih jam segini nih, istilah kata jam 1 pagi, tengah malam udah kata, insya Allah cepat masuk udah kata. Iya. Karena apa? Yang merhatiin kita tuh yang doain langsung malaikat turun. Betul. Masih ingat begitu emang gitu ya? Masih ingat kali ya? Masih ingat. Iya. Ya nggak salah kalau misalkan guru kita ngomong seperti itu. Bahkan guru juga kan Haji Hifzillah pernah bilang seperti itu. Ya kan, di tengah malam ya kan waktu ngaji Riyadus Sholihin gitu kan. Di tengah malam tuh malaikat pada turun. Diutus sama Allah tuh suruh turun. Lihat hamba-hambaku lihat. Yang pada bangun siapa? Yang pada nangis di situ siapa, pada minta doa gitu kan. Ampunin doanya, kabulin doanya. Kan gitu. Berarti sama, nggak jauh beda antara guru Kiai Hifzillah kan dengan guru kita sorogan di sana sama seperti itu. Nggak jauh beda, malaikat turun lihat siapa yang belajar, siapa yang gerung-gerung nangis tuh minta doa sama kita akan dikabulin di situ. Itu nggak salah, luar biasa. Sampai jam berapa dulu kita ya Sada? Kayak sampai mau subuh ya kadang ya. Subuh kadang. Udah gitu kan habis subuh kita kan kagak tidur lagi. Rotil langsung sekolah sampai siang ya. Sampai siang. Siang jam 12, jam setengah 12 pulang tuh ya. 12 pulang. Udah baru dah tuh bisa istirahat. Iya. Musyawarah jam 1 mulai. Musyawarah. 2 hiso tuh ya. Iya. Sampai asar. Iya. Udah tuh ngambil nasi. Iya. Malamnya habis isya Diniyah. Habis Diniyah jam setengah 10 udah ya. 10. Istirahat bentaran, si gosah. Gitu terus mulai ya? Lagi, iya makanya ibarat kata kesibukan di pondok sama kesibukan di rumah malah bahkan lebih sibuk di pondok. Tapi bagusnya di pondok sibuknya kita ngaji. Iya, sibuknya ngaji, nyari ilmu gitu. Ya, makanya emang saya pengen terapin begitu di sini. Cuman saya lihat
santrinya ya begitu, nggak bisa, Iya. nggak bisa kita samain dengan santri Jawa Timur begitu. Betul. Ini ngaji di sini aja cuman, Beda-beda ya? ngaji cuman habis isya cuma sejam doang aja udah ngulet-ngulet Iya. gini nih. Iya. Udah mulai loyo. Ngeloyo iya. Kan begitu istilah kata. Benar-benar. Nah, terus ini apa namanya? Ngajar di mana? Di pondok pesantren ini tahun berapa nih, Alisan? Di sini ngajar pas pertama kali berdiri itu. Berdiri ya? Sekitar 2017-an. 2017-an ya? Kan 2017 kalau nggak salah apa namanya? Peresmian pondok pesantren sama apa? Masjid ya kan 2017. Ya sekitaran akhir 2017 ya itu mulai di sini. Berarti kurang lebih 4 tahun ya Sat ya? 4 tahun. 2021. Iya, 4 tahun. 4 tahun ya. Kira-kira apa tuh yang keluh kesah daripada 4 tahun selama ngajar tuh gimana ngajar santri? Ya. Iya. Kalau ngelihat apa namanya kita ngajarin teman-teman nih ya, teman-teman santri itu memang mereka ini saya lihat termasuk orang-orang yang luar biasa. Gitu kan. Dilihat perkembangan zaman ya kan di Jakarta loh. Iya. Beda sekali sama di Jawa Iya. gitu kan. Oke, kalau di Jawa Timur memang nuansa pondok pesantren gitu kan ya. Apa namanya belum masih terkontaminasi sama pergaulan-pergaulan gitu kan. Tapi kalau mereka ini dengan girohnya luar biasa gitu kan. Apa namanya melihat apa sih namanya lingkungan-lingkungan yang ada itu kan. Bahkan nggak sedikit orang yang masuk pondok pesantren ini keluar gitu kan. Ibarat kata udah pada nyerah. Ya karena memang apa namanya melihat pergaulan-pergaulan di luar itu sangat menarik banget buat mereka gitu kan. Ibarat kata Isa emang enak-enaknya jalan-jalan sama temen-temennya suruh ngaji. Iya gitu kan. Makanya banyak sekali saya lihat santri-santri yang memang udah pada nyerah. Iya. Akhirnya keluar dari pondok. Makanya saya bangga banget nih teman-teman kita ngajarin santri ini, mereka itu girohnya luar biasa gitu kan. Makanya kita dari mereka semangat, otomatis kitanya semangat gitu. Itu yang udah kita rasain seperti itu. Dan kalau menurut saya sih untuk masalah masuk atau enggak masuknya pelajaran itu urusan belakang. Intinya mereka udah mau ngaji itu karena apa? Melihat perkembangan zaman di Jakarta itu mereka mau ngaji itu luar biasa. Ya, beda main di Jawa ya gitu. Itu udah saya alami seperti itu gitu kan. Makanya saya tekankan kepada teman-teman santri, kalian adalah pencetus nih di pondok pesantren ini gitu kan ya. Itu kalian tuh luar biasa, akan namanya akan terkenang nanti suatu saat gitu kan. Sekarang mah belum kelihatan. Saya bilang gitu sama teman-teman. Maksudnya apa tujuannya? Biar mereka itu ngajinya semangat gitu. Maksudnya walaupun apa namanya gejolak yang ada nih gitu kan, tapi tetap mereka semangat gitu. Itu yang udah saya lihat seperti itu. Iya. Emang kalau lihat dari pesantren ini emang ya begitu santrinya. Istilah kata bisa dikatakan ya mungkin ada beberapa yang cengeng gitu kan. Iya. Mungkin disuruh apa namanya jelasin terus disetrap suruh berdiri gitu ngambek. Terngadu sama orang tuanya. Ada gitu ya Sat? Ada yang begitu. Ada yang begitu. Iya, ada yang begitu. Iya, itu yang istilah kata ya saya katakan ya saya santri cengeng lah ibarat kata begitu. Terlebih emang ngadu gitu sama orang tuanya belain lagi itu. Nah, itu udah repot itu Sat. Iya. Dulu kita bahasa kasar emang dilepas-lepas aja. Ibarat kata kiai mau mukulin kita bodo amat gitu kan. Itu berarti kan keikhlasan orang tua meninggalkan kita di mana? Di pondok pesantren gitu kan. Tapi kalau sekarang udah susah gitu. Iya, jangankan di pondok pesantren ya. Di sekolahan umum pun sama seperti itu. Jadi terlebih itu anaknya malah nggak mau dipegang sama sekali sama gurunya. Dicolek dikit ngambek. Ngomong sama emak, sama bapak malah dibelain anaknya. Lapor polisi deh ya. Lapor polisi. Nah, ini repot. Nah, dulu kita ya sampai dipukul pun nih begini nih dulu nih. Masih inget banget kita nih. Kalau kagak bisa maju. Tangannya suruh begini. Dulu kan yang namanya apa namanya? Penghapus. Itu kan penghapus bukan penghapus plastik. Kayu. Petah kayak. Stok gitu ya. Iya, masih ingat itu. Yang ada kalau kita ngadu sama orang tua, ditambahin kita. Makanya kita agak berani ngadu sama orang tua. Itu aslinya di situ keberkahannya itu. Iya. Makanya ya susah lah ya melihat perkembangan zaman sekarang itu malah yang ada seorang orang tua gitu ya melihat anaknya dihukum begitu aja udah melengos gitu kan.
Ini yang Ya, repot orang tua ini. zaman sekarang ngapain sih mondok kan gitu. Lu Iya. keluar jadi apaan gitu kan. Nah, Iya, banyak banget jadi itu apaan kata-kata gitu seperti loh, kan itu. gitu istilah kata. Ya sebenarnya emang sih saya sih pribadi nekanin gitu istilah kata karena melihat perkembangan pergaulan daripada orang-orang Cakung Semper mungkin Iya. Jakarta dah khususnya anak-anaknya ya begitu istilah kata ya udah lewat batas dah. Oh. Ya, kita aja anak kecil kadang ngomong ya mama wah, brengsek lu, Iya, anjing lu kan itu gitu dia. kan. Iya, kata-kata yang nggak pantas dikeluarkan seorang anak kecil gitu kan. Iya, benar-benar. Pergaulan seperti itu. Kan kalau di zaman kita kan kagak ada yang begitu. Kita masih kecil. Iya, makanya saya bilang saya yang nukil dari omongan kayak saya di Jogja itu. Bilang gini, pondok itu tempatnya menggulawentah, artinya ngadonin. Iya. Ngadonin seseorang biar gimana caranya nanti keluar itu ahlaknya bagus gitu. Iya. Tahu kebutuhan masyarakat gitu istilah kata iya. betul. Gulawentah mencetak. Cetak. Iya, mencetak. Betul. Gimana cara biar saat itu bagus gitu, siap untuk masyarakat kan. Iya. Nah, makanya nih kepada orang tua ya khususnya di Cakung Semper gitu kan. Ini mumpung kita ada wadah di sini kan, terutama di pondok pesantren di sini di daerah Cakung Semper gitu kan. Ya kita kita gunain gitu, kita manfaatkan. Iya. Taruh anak kita di pondok pesantren gitu kan. Jangan mikirin nanti depan ke depannya mau jadi apa, jangan jadi pikirin gitu ya, Bang ya. Maksudnya kan urusan nanti masa depan kan urusan Allah nanti kan gitu kan. Jangan mikirin anak gua ntar abis SD masuk SMP favorit gitu kan, SMP favorit nanti terus masuk SMA favorit, abis itu dia udah mateng tinggal masuk kuliah sesuai jurusannya gitu kan, nanti abis jurusannya baru kesini. Nah itu kan menurut saya itu kan pemikiran duniawi gitu kan ya. Ya maksudnya ya mohon maaf gitu ya saya pribadi gitu ya, dari yang namanya MI, MTS gitu kan, tahu sendiri di daerah Cakung Semper gitu kan ya, alhamdulillahnya gitu ya, MI, MTS, setelah itu saya dipondokin ya sama Ustadz bareng tuh, ya kita dipondokin ke pondok pesantren di daerah Jawa Timur gitu kan, abis dari sana kita kebingungan, ingat nggak Ustadz? Iya benar. Iya kita kebingungan nih gimana ini kan ya, karena apa? Karena bener-bener saya malah mikirnya nggak tahu masa depan saya mau jadi apa. Dan bahkan ketika bahasa kasar saya masa depan saya jadi guru atau jadi apa itu nggak ada terpikiran dalam pikiran saya tuh nggak ada, di benak saya tuh nggak ada sama sekali. Bahkan sampai mikir pokoknya pulang saya nggak mau jadi guru, sampai seperti begitu. Ya, tapi Allah ngebelokin gitu kan, Allah ngasih rencana seperti ini, berarti kan saya harus ikutin gitu kan. Makanya nggak ada anak ketika di pondok pesantren nanti pulangnya jadi apa, itu nggak ada pemikiran seperti itu. Seharusnya malah justru ketika dia di pondok pesantren dia mendapatkan karakter yang udah kuat gitu kan, kemandirian yang kuat. Mau dia jadi apa dia nggak akan loyo. Itu sih yang menurut saya tuh. Kita udah ditanamin seperti itu di pondok pesantren. Kita mandiri, ya kan, nyuci sendiri, ya kan, terus apalagi, pokoknya serba sendiri gitu kan, kita ngerapihin baju sendiri itu kan berarti kan di situ ditanamkan kemandirian, karakter yang udah kuat gitu kan. Ketika nanti pulang pondok pesantren itu nggak mikirin, gue jadi apa ya, karena dia udah tahu posisinya dia, gitu kan. Ibarat kata jadi atau nggak jadi, dia mempunyai karakter yang kuat, gitu. Itu sih menurut saya sih, itu titik poin keuntungan di pondok pesantren seperti itu. Gitu kan. Kalau saya pribadi sih begitu kan. Ya saya niat ngaji ya ngaji udah. Iya. Terserah nanti, ya Allah udah serahin Allah deh bagaimana. Masalah rezeki semua Allah kan. Iya. Lagi pula kan istilah kata wallahu khairur razikin ya. Allah sebaik-baiknya zat yang memberi rezeki. Jadi istilah kata ya nggak ada hubungannya ijazah dengan rezeki. Nah betul. Iya. Tapi orang-orang kita nggak bisa seperti saat, nggak bisa. Orang-orang kita itu mikirnya lu harus kuliah yang di tempat terkenal, yang bagus gitu kan, biar jenjang lu bagus, karir lu bagus. Itu orang-orang kita seperti itu. Ya memang mungkin bukan ada kaitannya tentang masalah di perkuliahan lu bagus, bukan. Tapi karena memang uletnya seorang ini, gitu kan. Jadi bukan yang dilihat dari bungkusnya. Tapi memang karakternya dia rajin, ya itu otomatis gitu kan. Jadi bukan dilihat dari kampusnya yang bagus sih, gitu kan. Nah, terus dibalik keuntungan pondok pesantren ini kan, alhamdulillahnya kita melihat masa pesantren itu kan gotong royong, pergaulannya baik gitu kan, ada musyawarah, langsung ngaji gitu kan. Tapi kalau kita lihat dunia luar,
gitu kan, pergaulannya sama siapa, Iya. mainnya sama siapa, Iya. gitu kan. Ibarat kata tuh orang tua malah nggak bisa terkontrol, Iya. gitu kan. Tapi kalau di pondok pesantren, ya insya Allah aman karena memang nuansanya juga baik, gitu kan. Itu sih keuntungan kedua di Iya. pondok pesantren seperti itu. Ya alhamdulillah Cakung Semper ini ya ada pondok pesantren yang memang menurut saya itu baik, bagus gitu kan. Melihat kurikulumnya juga bagus, kitab kuningnya gitu kan, yang insya Allah mencetak kader-kader muda yang memang bisa paham kitab kuning, Iya. Iya, itu kan paham kitab kuning, tahu kebutuhan umat dah gitu. kebutuhan umat. Iya, gitu. saya kata ya kalau kita lihat ya gini aja dah. Orang yang mondok aja nih kadang masih bisa miring gitu kan ya. Iya. Apalagi kagak Agak mondok, betul. Iya, anak-anak dipondokin aja kadang kalau pulang masih suka miring kan gitu. Iya. Apalagi kagak dipondokin. Kan gitu. Apalagi kalau orang tuanya mah kagak peduli amat sama Iya. anaknya. Iya, bodo amat mau main kemana kayak gitu kan. Betul. Iya, anaknya disentil sama orang aduh nangis lapor Iya. polisi. Nah. Lah kan salah siapa? Orang tuanya sendiri Iya, kan gitu masalahnya. Makanya ini apa namanya, adanya podcast seperti ini saat saya ngedukung banget. Kenapa? Gitu kan ya. Dari kemarin membahas tentang wilayah kita, Iya. Cakung Semper, yang memang yang harus ditekankan itu adalah bagaimana mereka masih melestarikan tradisi yang ada. Iya, iya. Jangan sampai tradisi yang baik hilang begitu aja. Iya. Gitu kan. Ya lebih baik tradisi itu lebih ada diperbaharui lagi dengan yang lebih baik, Iya. gitu Berarti kan. Al-muhafazatu ala qadimi soleh itu. wal akhdhu bil jadidil aslah. Seharusnya seperti Iya, itu. iya, benar. Gitu kan, melestarikan yang dulu gitu kan, yang lebih baik gitu kan, yang baik gitu kan. Kita perbaharui yang lebih baik, Iya, gitu kita ambil kan. yang lebih bagus lagi gitu. Bagus lagi, Iya. jangan sampai yang baiknya hilang diganti dengan yang lebih buruk. Iya. Ini repot. Iya. Ibarat kata itu melihat perkembangan zaman, budaya-budaya dulu yang baik malah hilang begitu aja. Yang gitu aja. Iya, termasuk salah satu pergaulan. Pergaulan. Tuh. Kan orang-orang dulu kita kan luar biasa melihat mualim asmat bagaimana ya, ketemu seorang assalamualaikum dengan tangan seperti ini ya, Iya, kayak iya. iya tuh, itu luar biasa namanya. Iya, Mengedepankan adab. Iya, saya tuh pernah begitu, Tat. Gitu ya? Sama siapa Tat? Saya pernah begitu tuh. Jadi Oh, kan iya. namanya Mualim Asma kan dia setiap ketemu orang salam tuh ya. Iya, betul. Assalamualaikum. Saya pernah ngalamin begitu. Oh. Cuma 2 minggu kagak kuat saya. Nah, emang apa tuh? Udah, gue kagak kuat dah. Iya, jadi setiap ketemu orang assalamualaikum. Ketemu Iya. assalamualaikum. Capek ya? Kak, buat capek. Kayak orang sinting jadi saya pikirnya begitu. Kagak kuat gue, begini kagak kuat ini, begini kagak kuat gue, amalan begini kagak kuat gue gitu ya. Ngamalin begini kagak kuat gitu kan. Itu kan amalan Luar sunnah kan ya, sunnah. tapi hal kecil tapi sepele tapi berat ngawalinnya Nah, begitu. Itu dia, makanya yang saya lebih tekankan itu seperti itu. Maksudnya kita harus ngelestariin budaya-budaya yang baik, ya ziarah Iya. gitu kan, ziarah ke makam leluhur gitu kan. Ya alhamdulillah di daerah kita sih Cakung Semper ini masih banyak yang seperti itu gitu kan. Iya. Jangan sampai tergerus sama pergaulan-pergaulan yang agak bener gitu. Iya. Tapi alhamdulillah Tat ya, maksudnya meskipun kita lihat masyarakatnya emang mungkin anak-anak mudanya masih pada beling-beling, tapi alhamdulillahnya begini, ketika waktunya majlis nih, ada pondok pesantren bodo amatan gitu. Tapi ketika waktunya seperti kemarin nih, ada saya lihat sendiri, Nisfu Sa'ban ya. Ya, Kan sini saya di sini sholat, Nisfu Sa'ban. Itu ternyata banyak banget, banyak. Oh. tapi giliran jamaah di sembahyang sepi. Oh. Ini masjid kan masih gede banget masjid nih. Masjid. Iya, Iya. Ngaji murid beberapa orang tua mulu, Iya. tapi giliran Nisfu Sa'ban Banyak ya? pada bawa air. Jubel ya. Jubel. Heran dah Ya, beneran. itu tradisi, Tradisi, Sat. iya. Iya, tradisi dulu itu gitu kan. Iya. Iya, kalau udah nisfu Sa'ban nih pada bawa air Bawa ya. air. Iya, baca Yasin 3 kali. Iya, Iya, iya. Iya nih, ini air doa nih. Air doa, iya. Gitu Beda kan. ini air Itu doa ini. tradisi ya. Air doa nih gitu kan. Ya itu termasuk tradisi. Ntar juga termasuk nih Ramadan lagi nih, dikit Iya, lagi. dikit lagi. Ramadan pertama rame, Sat. Rame. Iya. Iya. Ntar Ramadan terakhir Iya. rame. Matahari. Iya, Kelapa Gading rame. Iya, sampai tambah maju, makin Makin maju. Iya, makin hari. Iya. Iya. Bener. Bukan makin mundur makin maju. Iya. Gitu. Itu tradisi sih. Tradisi, iya. Tradisi. Yang seharusnya sih hal-hal yang seperti itu itu kan tradisi buruk berarti namanya. Gitu kan. Ini kalau udah mau mendekati lebaran nih pada beli baju baru gitu kan. Padahal kan identiknya yang namanya lebaran kan bukan baju baru saat gitu kan. Malah makin apa? Kalau kata Rasulullah, ikat pinggangnya makin Iya. kenceng Iya. gitu kan. Doa, ibadah yang banyak. Ya, karena kan apalagi kita mau mendekati bulan suci Ramadan ini kan, di akhir bulan suci Ramadan itu kan hari-hari ganjil itu kan
memang terdapat malam Lailatul Iya. Qadar. Iya. Makanya itu maksudnya tujuan tuh biar pada diikat pinggangnya ibadah. Iya, iya. Gitu. Kita Itu- malah pada ke matahari. Matahari. Iya. Itu saya juga pernah dapat dapat amalan dulu waktu dalam waktu tahun 2009 atau 2010 dah kayak masih mondok. Udah mondok tuh ya? Iya, masih mondok. Iya, masih mondok. Itu kayak pernah ngomong begini. Kalau emang pengen dapat Lailatul Qadar nih, dia kata itu malam 20 ke atas usahakan sholat jamaah, jangan sampai satu waktu tertinggal. Artinya Oh. bagaimana? Minimal 4 kali jamaah. Kan nih, sholat 5 waktu nih. Iya. Minimal 4 waktu jamaah. 4 kali udah harus jamaah. Harus jamaah tuh. Kata begitu. Nggak tahu dah itu dapat amalan dari mana, kitab mana, cuman saya masih ingat banget itu Kiai ngomong begitu. Jadi malam dari 20 sampai terakhir. Terakhir. Gitu. Usahain begitu dah kata. Iya. Iya. Akhirnya, tapi ya saya amalin. Cuma Iya. sampai sekarang saya nggak dapat Lailatul Qadar. Saya bingung dapatnya Lailatul Qadar gimana ya? Tahu Gitu kan. gimana ya. Ini nggak bisa dinawar dah pokoknya. Iya. Cuman saya waktu itu ya alhamdulillah berkahnya ilmu di pondok gitu ya. Dapat Lailatul Qadar? Belum. Oh, belum. Iya. Maksudnya apa keilmuan tentang pengetahuan tentang Lailatul Qadar gimana? Jadi itu kalau dibaca di kitab itu aslinya Lailatul Qadar itu bukan hanya dilihat di bulan Ramadan aja Iya, saat. gimana? Saya baru tahu tuh. Jadi bisa aja di mana? Di bulan-bulan lain. Bulan-bulan lain. Iya, bukan hanya pun juga di akhir-akhir bulan Ramadan. Berarti random tuh, random. Iya, jadi Lailatul Qadar itu bisa didapatkan di mana? Di bulan mana aja. Gitu kan. Itu saya dapat seperti itu. Cuman para ulama mengatakan memang lebih banyak Lailatul Qadar itu ada di bulan Ramadan. Ditekankan lagi bulan Ramadannya yang bagaimana? Yang malam-malam ganjil di akhir. Tuh. Sampai segitunya, Sat. Iya. Iya, maksudnya ulama-ulama kita itu mencari Lailatul Qadar seperti itu gitu kan. Bahkan ada yang menghitung-hitung nih. Kalau awal bulan Ramadannya hari Selasa, berarti malam Lailatul Qadarnya akan jatuh pada hari apa di malam Ramadan keberapa itu ada Sat. Iya. Ya pernah denger ya gitu ya? Iya, benar. Iya, kalau bulan Ramadannya datangnya awal di bulan malam Jumat misalkan, itu hari apa gitu ya? Iya, itu saking segitunya Iya, ulama iya. kita. Iya. Luar biasa. Jadi Iya. ibarat kata apa? Wah, udah dikasih tahu nih kisi-kisinya nih. Kisi-kisinya nih, gitu kan. Tapi agak dapet dapat. Iya, paling kalau begini Bang saya kata. Gara-gara ini nih, lu Bocorin bocorin dulu. tuh gua kagak kasih dah. Iya, bocorin duluan kan gitu Iya. jadi. Emang ulama kita luar biasa Iya. gitu. Jadi mikirnya saya begitu. Kayak kita tangkil kaul kan, meskipun Iya, ada itu banyak doib kan ya, tapi kan Iya. seenggaknya biar semangat ibadah. Sangat ibadah, iya. Iya. Padahal kita udah enak banget dikasih tahu semua ya. Iya. Kitanya aja kagak ada yang mau Iya. gitu. Bahkan ketika kita mati aja kita masih dikasih kisi-kisi, marobuka, Iya. ya kan dituntun dulu. Itu dikasih kisi-kisi namanya. Kisi-kisi, Dikasih iya. bocoran. Dikasih bocoran. Yang ada malaikat ini percuma gue nanyain, udah tahu. Iya. Iya, cuman kita hanya girohnya ini semangat kita malah kagak ada yang ibadah kita malah pada kurang gitu kan. Kurang kasih sayang apa ulama kita kan gitu. Iya. Kalau guru-guru kan kagak. Iya. Ujian ditutupin pakai kertas tuh. Ditutupin dulu ujiannya tuh kertasnya, ujiannya lembarnya. Iya, dikasih tahu. Kita dikasih kisi-kisi. Iya, belum mati aja dikasih tahu siapa Tuhan lu, pertanyaannya, Iya. siapa nabi lu kan gitu. Iya. Gimana kiblat lu kan gitu. Iya. Iya, Ma bener. ikhwanuka siapa saudaramu? Iya. Iya. Iya, benar. Saudaranya muslim-muslimat masih pada berantem aja. Iya, berantem aja dia. Udah dikasih bocoran begitu masih pada berantem aja. Berantem ya. Nah, ini repot ini. Kak. Iya, bener. Iya. Iya. Sekarang gini, Tak. Saya mau tanya nih. Ini rada nyimpang dikit, belok dikit dah. Belok apa nih? Ini kan Ustadz bisa sendiri kan ini belum ada pendamping, istilah belum kata belum nikah, belum nikah. Jadi gini, terkadang ada pertanyaan yang mungkin apa ya udah hal yang sering terjadi pertanyaan gitu kan Iya, di sekitaran kita. Pertanyaan begini, nunggu mapan dulu baru nikah atau nikah dulu baru mapan? Menurut pandangan Ustadz sendiri gimana tuh? Secara pribadi dah subjektif gimana tuh? Nunggu mapan dulu baru Nikah nikah. atau nikah dulu baru mapan? Kalau saya sih nggak dua-duanya, Sat. Nggak dua-duanya? Oh, Kagak gimana nih? dua-duanya Menarik nih. Nah, kalau ada jodohnya langsung lah saya nikah. Nikah? Gitu. Gitu? Iya, pada hakikatnya iya, maksudnya kalau misalkan kita ngomong masalah nunggu mapan dulu baru nikah, ya mau sampai kapan? Iya. Gitu kan. Mau umur 40 baru nikah, gitu Iya. kan. Nah, terus kalau tadi nunggu Mau nikah dulu baru mapan? nikah dulu baru mapan, itu sih lebih tepat sih. Tepat. Iya, nikah dulu baru mapan, gitu lebih tepat. Karena apa? Ya namanya jodoh kan kita nggak tahu kapan datangnya. Iya. Iya.
Jadi apa namanya jodoh itu kan kita nggak tahu kapan datangnya. Makanya saya sampai sekarang pun walaupun dalam apa namanya tadi kata Ustadz Sokani bilang belum ada pendamping, saya masih santai. Dalam artian santai gini, karena urusan jodoh itu kan urusan Allah. Iya. Bukannya kita lu aja yang ngeyel, kagak mau nyari, bukan gitu kan. Urusan ya kalau nyari sih nyari. Tetap gitu kan. Cuman kan baik lagi kalau memang Allah bukan ngasih jalannya, berarti belum. Nah, ini yang kadang ketipu orang-orang. Di umur udah 29, di umur 30, bahkan sampai di umur 35 dia resah. Iya, di umur 35 udah resah belum ada jodoh. Ya Allah, ini gimana sih? Ini Allah jahat banget sama saya. Ini bisa bahaya. Gitu kan. Ini bisa membahayakan orang. Itu padahal itu tipuan setan juga seperti itu. Gitu ya. Jangan di umurnya dia yang lama, dia belum dapat jodoh, gitu kan ya. Sampai dia berpikiran malah apa? Tuhannya dibodoh-bodohin. Iya. Tuhannya dia disesat-sesatin. Bahkan bahasa kasar dia udah ibarat kata tuh udah nggak peduli udah nggak percaya lagi sama Tuhan. Ini repot ini. Gara-gara katanya nggak dapat jodoh. Gitu. Ya kalau menurut saya sih kalau apa namanya mapan dulu baru nikah itu sih kurang tepat menurut saya. Karena kita yang namanya mapan kan kita nggak tahu batasannya mapan itu bagaimana. Iya. Kalau ngomong bahasa mapan itu kan kita lu punya rumah gede, lu punya mobil, terus punya apa tuh yang segala-galanya, apakah itu dikatakan mapan? Kan nggak juga. Bisa aja orang yang udah punya penghasilan terus kehidupannya udah enak gitu kan, bisa aja dikatakan mapan. Jadi ukuran mapan itu kalau menurut saya ya gitu kan, itu apa namanya nggak bisa kita takar dengan pola pikir kita gitu kan, karena kan pikiran kita masing-masing berbeda. Kita kata punya mapan tuh buat standar kita sendiri dan gitu ya. Sendiri. Contoh misalkan baru pulang baru pulang pondok nih misalkan, tahu-tahu dia udah mapan kan bisa aja gitu kan. Dia punya pekerjaan gitu kan. Kalau justru kalau saya berpikiran lebih tepatnya identiknya ke nikah dulu baru mapan sih gitu kan. Karena kan Allah udah ngejanjiin kalau orang yang nikah pasti rezekinya dikasih tambah. Iya. Ya intinya sih menurut saya sih urusan jodoh itu apa namanya Tuhan yang ngasih, Allah yang ngasih gitu kan. Mau kasih kapan ya saya siap gitu. Gimana Sat? Iya. Bener nggak nih? Bener begitu. Iya emang kalau emang menurut saya begitu emang namanya kita jodoh ya. Jodoh. Kayak Ustadz nih udah nikah nih. Itu gimana dulu tuh? Kok bisa nikah? Gak ya? Saya pengen tahu nih. Di usia berapa Sat nikah? Usia berapa ya? 24 atau 25 ya? Tuh, 25 udah nikah. Itu yang mendasari Ustadz nikah tuh ngapa? Sebenarnya gini, apa namanya? Emang sih namanya kita ya karena emang saya berangkat dari pondok pesantren ya. Iya. Setelah itu saya ke Jogja. Ya. Nanti saya tinggal. Ya betul. Saya ditinggal Jawa, Jawa Timur maksudnya. Kuliah ke Jogja. Masuk jurusan filsafat kan gitu ya. Kita banyak baca-baca. Saya banyak baca buku filsafat tentang apa tokoh-tokoh dari timur, dari barat gitu kan. Emang banyak banyak timbul pertanyaan sendiri gitu. Istilah kata nikah hanya apa ya menambah beban. Istilah kata gitu kan. Oh gitu. Iya, bener. Saya sempat mengalami fase di mana seperti itu gitu. Itu posisi udah nikah tuh ya? Belum. Oh belum Nikah. Jadi ada rasa ketakutan gitu buat nikah gitu. Iya, jadi secara pribadi gitu. Iya. Nah, akhirnya karena apa ya? Ini maaf ya. Buka dikit dah. Ya kan waktu itu kan saya sempat pacaran juga nih sama istri. Iya. Pacaran dulu. Oh, pacaran dulu. Pacaran. Langsung dijodohin tuh. Enggak. Jadi ceritanya emang pacaran gitu kan. Ya karena emang kita kan gitu orang tua nih. Iya. Kita banyak emang kenalan sama cewek gitu banyak gitu kan. Cuman kan namanya orang tua kita ikut sama orang tua dah karena kita emang dari pesantren kan gitu diajarin adab gitu kan. Iya, istilah kata kalau orang Betawi lu kagak ikut orang tua, lu keblangsak hidup lu. Iya. Kan gitu. Jadi benar. Saya takut begitu. Berarti apa kata orang tua ya? Kata orang tua gitu. Bila kata orang tua setuju sama ini ya udah deketin terus gitu. Nah, akhirnya suatu saat ketika waktu saya lagi nonton tuh kan, nonton film gitu kan. Istilah kata pulang nonton film, kita sholat dulu dah, sholat. Nah, sholat di duluan, buka WA sama cewek, temen kampus. Bahasanya pakai aku kamu. Iya. Gitu kan ya? Iya. Ini namanya kita sama orang Jawa kan ya. Orang Jawa kan begitu istilah kata. Aku kamu kan ya. Aku kon gitu kan. Enggak mungkin lu gua gitu kan. Karena enggak sopan kan. Iya, betul. Gitu kan. Akhirnya curiga, siapa nih aku pakai aku kamu gitu kan. Kalau emang teman lu gua dong. Si Lulu. Oh iya. Iya, istri sebut nama. Enggak apa-apa, sebut nama sendiri. Ya udah, Pak. Akhirnya begini. Ayo, udah.
nikah begitu. Oh. Gitu. Oh, jadi istri yang ngajak dulu. Iya, gitu ceritanya, Iya, gitu kan. Akhirnya dia ngomong begitu kita kaget. Iya. Buset dah, ini gimana nih ya? Akhirnya kita beraniin, kita gertak balik. Oke, ayo Oh. pulang langsung ke rumah. Kita Tapi bawa- dorongan dari orang tua juga kan apa? untuk deketin dia nih. Iya. Oh, Akhirnya calon. dia ngomong begitu tuh, gertak-gertak. Makin ini. Iya, saya gertak balik. Ayo ke rumah langsung. Dia iya. ngomong sendiri sama orang tua. Kita jabanin. Jabanin gitu. Nah, dari sono sampai rumah. Sampai rumah ada apa? Diem aja. Oh. Iya, kagak diem aja begini nih. Ditanya sama Kiai. Sama ibu dulu. Ini apa dari dulu ini gitu. Iya. Masuk lu gitu. Nih, tuh, Mak ngomong, jadi aja gitu. Ya, tadi sono marah-marah mulu gitu aja ya. Mau Diem ngajak aja kawin. begini, ngicep begini iya. Udah Kiai datang tuh, habis asar, ingat tuh asar. Lah, dulu nih salaman, terus Kiai, ini ngapain nih gitu. Ini tuh ngajakin nikah dan gitu aja langsung dia. Oh. Kita tutup poin langsung saya bilang Iya, gitu. iya. Serabet habisnya kan ya. Mantep bener Iya, itu. terus apa Berani ya? banget. Iya udah, namanya nikah kan ya kita apa namanya udah berkeluarga gitu, enggak mungkin nikah itu buat apa namanya ya buat main-main gitu Iya, kan, betul. nasihat-nasihatin ya gitu, nasihat. Nah akhirnya dapat seminggu saya balik ke Jogja, nyampe di Jogja dapat sehari tuh, emak nelfon ibu, Assalamualaikum, gitu, Waalaikumsalam gitu kan, ini tong, doain ya emak, mau mana emak? Ini mau ke rumah dulu, mau ngapain emang? Mau ngelamar, bujuk. Oh. Jadi Jadi nggak tahu tuh. Nggak tahu. Oh. Sultan. Luar biasa. Dilamar kita gitu. Iya, lamaran aja nggak tahu. Ini Gitu. harus saya harus deket-deket guru biar kayak gitu. Betul. Saya juga udah deket nih. Ya mudah-mudahan ya. Betul. Ya akhirnya karena begitu dia, Guru maaf ya. iya. Saya mohon ini mama saya nonton video ini. Tapi ini mamanya. Tapi Iya. udah punya kan? Hah? Udah ada kan? Saya anterin. Iya. Ya akhirnya lanjut lagi nih ya. Nah habis itu ya udah karena ngomong gitu lama-lama begitu ya udah kita ya udah emak itu biar selamat jalan gitu kan. Nah, akhirnya dapat bulan-bulanan ya udah di deh tuh 2017 pas banget tuh. Oh. Tanggal 7 bulan 7 Iya. 2017. 4 tahun berarti. Iya, sekarang gitu dah. Iya. Jadi udah ya, nikah dah jadinya begitu. Tapi dari orang tua istri ngomong begini sama istri sempat begini. Lu ngamarin gua aja lu. Tapi gitu. Emang apa? Lu kayak di cewek gatel banget lu minta dilamar begitu dah begitu kan orang tua cewek begitu iya. Kan di mana kalau kan bisa katakan apa namanya? Laki yang lamar Iya, ya. yang lamar. Iya, jadi seenggaknya udah kayak Nabi Muhammad lah kita Iya. begitu ya. Yang lamar Khadijah gitu bisa Tapi kata. gimana pandangan saat Nah. maksudnya pas ketika nikah nih, waduh, gue udah punya kehidupan baru nih. Iya. Takut apa enggak gue ya mengarungi kehidupan baru nih, Iya. gitu kan? Pasti kan namanya kita berumah tangga, tidur ngelihat ini siapa yang buat, gitu kan? Itu gimana pertama-tama nikah? Sat? Apa ada rasa takut apa gimana tuh? Sebenarnya pas pertama akad tuh nikah ya, itu emang saya pribadi dua hari tuh misah, nggak langsung tidur kagak, Nggak langsung bareng tuh? nggak langsung bareng kagak, iya, misah dah gitu ya. Akhirnya bareng-bareng ya udah kita ya tidur ya, kita tahu gitu aslinya bagaimana dia tidur gitu kan, Iya. Baru-baru tuh Iya, awal-awal. nah, ya karena apa ya? Mungkin kalau sekarang kan kita lihat selebgram tuh kan makeupnya sampai bejibun gitu kan makeupnya kan ya. Tapi kalau kita ngelihat emang istri kita ya udah kita ngeliat alami daripada istri kita ya udah kita emang bener-bener suka gitu. Iya, kayak gitu. betul. Iya karena emang gimana ya? Ya inilah cantiknya alami istri kita kan gitu. Iya meskipun emang dalam saya selama ini mengarungi samudra apa namanya keluarga gitu kan. Ya banyak cekcok, banyak Iya, beda ya pendapat itu hal gitu yang kan, hal yang wajar wajar lah. gitu kan. Ya tapi semata-mata ya saya niatin ya udahlah marah lu sama gua ini disebut kasih sayang Allah dan gitu aja udah. Iya. Ya, buat ngadepin dia gitu saya kata gitu. Luar Iya. biasa tuh. Bisa kata gitu. Ya saya sering dimarahin soalnya. Iya. Ya saya sering soalnya kan katanya saya suka ngopi lewat waktu. Iya. Kan diomelin begitu kan Iya. ya. Iya. Diomelin begitu. Iya. Jadinya ya udah saya bilang marah deh silakan terus habisin begitu. Habis marah ya udah kelar. Kita peluk. Iya. Diem Diem deh Jadi ya. gitu. Ada tuh pembahasan seperti itu saat apa namanya kalau laki itu takut istri itu ciri-ciri kekasih Allah. Masya Allah. Saya pernah dengar tuh kata-kata seperti itu. Musbah. Ya, ada juga almarhum daerah Cakung Sempel mengatakan seperti itu. Lagi ngaji ya, lagi malam 7 hari almarhum Kiai Zulkarnain mengatakan seperti itu. Itu kalau ada laki-laki takut istri, itu ciri-ciri wali Allah itu. Ya, Jadi kasih wali Allah dong gue luar nih. biasa. Iya, nih. jadi wali Najib. Jadi wali Pak Najib. Iya. Iya. Kasih Iya. Allah luar biasa. Iya. Ya aslinya sih kalau saya pribadi ya Sat ya. Keinginan untuk nikah ya pasti siapa sih yang nggak mau, iya kan? Keinginan pas nikah pasti mau. Cuman ya itu
kemarin itu ya saya buka deh. Jadi itu aslinya saya udah nikah itu di 2020 kemarin. Iya. Lebaran kemarin Iya. gitu kan. Ya cuman melihat keadaan orang tua ya kan berbaring sakit, jadi kita nggak fokus ke sana dulu. Oh, gitu. Kan. Bahkan ya saya buka-buka deh. Ketika masih sakitnya orang tua aja itu masih mikirin saya gitu kan. Karena di tahun ini saya harus nikah gitu kan. Ya itu yang kata Ustadz bilang, apa kata orang tua saya gitu kan. Saya nggak mau nyari-nyari deh tuh apa kata orang tua. Cuman akhirnya perkembangan waktu dan orang tua akhirnya meninggal tuh kan. Orang tua akhirnya meninggal dan disitulah saya udah nggak berpikir ke sana dulu mikirin orang tua gitu kan. Nah setelah udah itu selesai, tahun berikutnya nih sekarang nih 2021 sama seperti itu gitu kan ya. Orang tua pernah mengatakan ngasih tanda-tanda perempuan yang memang lu harus deketin. Itu dia. Udah kasih jalan. Kasih Cuman tanda gitu ya. iya, udah kasih tanda nih. Cuman kita lihat Ini Pak Ustadz, gabung. ya, makasih. Cuman kita lihat pas kita deketin mungkin ya karena memang kurang deketnya saya sama keluarganya tuh bagaimana gitu ya, yang akhirnya pada akhirnya itu ya udah hilang begitu aja gitu kan. Makanya ya pada intinya sih ya untuk masalah nikah itu ya pasti saya mau gitu kan nikah, apalagi ya memang melihat apalagi mau saya cari gitu kan. Maksudnya lu mau nyari apa lagi gitu kan. Ya memang kalau misalkan udah di rumah emang udah pada sibuk gitu kan. Itu ya, intinya sih setiap orang pasti menginginkan pernikahan. Iya karena emang juga saya pernah ngalamin fase di mana seperti itu. Seperti itu ya? Iya. Yang jadi pernah kecewa juga gara-gara wanita pernah gitu. Tapi gagal gitu istilah kata ya. Tapi ya kita pernah nangisin cewek ya pernah gara-gara cewek kita nangis gitu. Bucin kalau orang kata sekarang gitu bucin. Iya, sampai 7 hari 7 malam kita bucin gitu. Ngeri banget ya. Iya, sampai kita curhat sama kiai, akhirnya kita terbuka pikiran kita. Dia bilang kita lagi sedih depan kiai ya. Kayak ngomong, kiai ini saya ditinggalkan nikahnya sama calon saya gitu. Alhamdulillah. Jadinya sokannya bangga dong gitu kan. Dalam arti bujuk guneng ini kiai kok malah mau begitu ya, bukannya nyemangatin gitu ya, tapi bilang suruh bangga. Iya. Artinya sokannya ini dilepas dari beban. Beban mikirin cewek seperti itu gitu kan. Lah mana ada kalau emang cewek itu baik, pasti dia bakal nungguin. Oh gitu. Iya. Istilah kata begitu. Nah, ini kesempatan sokannya buat terus ngaji, semangat ngajinya gitu. Iya, makanya kalau kata Kiai Farudin Faiz kan begitu. Orang jatuh cinta atau orang patah hati itu kekuatannya luar biasa. Nah, kekuatannya kita gunakan untuk hal yang positif. Iya. Akhirnya ya udah saya bangkit dari situ. Iya, saya tetap terus ngaji gitu kan. Dia bilang, Kiai, kalau emang kita kagak jodoh, insya Allah nanti bakal diganti sama jodoh yang lebih baik. Iya. Kayak begitu. Ya alhamdulillah terbukti saat ya. Iya, ya, alhamdulillah gitu kan. Iya. Ya itu sih intinya kita baik lagi yang namanya jodoh itu Allah yang ngatur gitu kan. Jodoh, rezeki, maut itu Allah yang mengatur. Itu yang membuat saya lega dalam artian berarti kalau misalkan sekarang saya masih dalam keadaan seperti ini, Allah belum ngasih nih gitu kan. Ya tetap untuk berusaha, berdoa itu kita pasti gitu kan. Itu nggak menghilangkan seperti itu pasti. Setiap kehidupan yang namanya berdoa, berusaha itu pasti gitu kan, tinggal Allahnya kapan waktunya untuk memberikan gitu saat. Itu kalau jodoh emang ya kalau emang kita dulu kepikiran nggak kalau jodohnya sama ini? Kepikiran. Nggak kepikiran lah, iya. Satu sekolahan ya? Iya dulu. Nggak kepikiran kalau dia jodoh kita gitu. Iya, nggak tahu emang. Masalah jodoh kan emang wilayah Allah lah ibaratnya, wilayahnya Allah dah wilayahnya gitu. Allah. Ya emang masalah jodoh itu lah yang bikin orang-orang pada ruwet sendiri gitu. Padahal wilayah Allah dah itu. Nah, itu. Gara-gara apa kebentur sama harapan. Karena harapannya dia bahasa kasar gini. Tuh apa pacar gua nih, ini suatu saat bakal jadi jodoh gua. Itu kan harapannya dia. Ketika nanti Allah memutuskan, ya kan? Bahasa kasar ngilangin sama dia gitu kan. Sakit hatinya luar biasa itu. Bahkan bisa melewati kepercayaannya dia sama Allah gitu kan. Itu pernah saya dengar kata-kata seperti itu. Bahkan memang ya banyak kejadian seperti itu. Gara-gara lepas nih sama cewek cakep, ya kan, cantik, soleha gitu kan. Ya kalau memang bukan jodohnya dia, apa kita harus ngejar-ngejar terus gitu kan? Kan enggak. Bikin capek. Ya, istilah kata anak urid, wa anta turid, wallahu fa'al ma yurid kan gitu. Betul. Iya, serah Allah dah. Serah Allah udah. Jodoh masa jodoh Allah yang nganuin. Iya. Tapi tetap berdoa, berusaha. Jangan sampai tuh kita kayak kaum
gitu. Iya, iya, Saya nggak nyebutin. Iya. Kalau misalkan cuma berdoa doang, kaumnya siapa gitu kan. Iya. Kalau berusaha doang, ya kaumnya siapa. Itu kan pernah ya saya gitu ya. Iya. Jangan sampai berdoa aja orang Allah yang ngatur, tetap kita berusaha. Iya, berusaha. Jangan berusaha doang, urusan nanti hasil itu karena usaha kita, Iya. bukan urusan Tuhan. Iya. Nah ini bahaya. Bahaya. Ya. Nah, Repot. makanya harus diimbangin antara Diimbangin. berdoa dan berusaha. Nggak boleh. Tapi ada teman saya Sat ya, Gimana? kagak pakai berusaha udah dapet, bingung saya. Iya, Gitu ya? itu. Hmm. Banyak gimana itu? Iya. Kayaknya Yang ada. peretnya kuat banget kayaknya itu. Nah itu dia. Iya. Kalau kata itu udah tingkat mahabbah udah luar biasa. Mahabbah ya? Iya. Tingkat cintanya itu udah luar biasa nih. Iya. Tuh ada teman saya begitu. Iya. Tuh kan, makanya saya mau belajar sama dia. Oh gitu. Iya, maksudnya Apa jangan-jangan dia udah sampai tingkat al-asyikin tuh? alasi gitu. Iya, istilah Kerinduan kata. ya. Iya bener-bener maksudnya kalau al-asyikan kan kalau dalam kitab hikam tuh. Iya. Ini bukan ngomongin Kiai Hikam bukan. Iya. Kitab hikam tuh pembahasan al-asyikin tuh orang-orang yang sekiranya dia ketika memandang apapun tuh yang dilihat ya kekasihnya aja Kasihnya gitu. aja, iya. Ngelihat tembok yang dilihat kekasihnya, yang dilihat apa? Kekasihnya semuanya begitu. Pernah saya bilang, Ustaz, pernah ketemu sama orang itu? Pernah, ngobrol, kagak pernah. Tapi dia jatuh cinta, iya. Iya, Bingung saya. kan ya. Iya. Ibarat kata apa? Berarti apa yang dicari? Usaha, kagak usaha. Nggak usaha. Berdoa ya, tahu udah berdoa Tahu, apa enggak, tahu iya, nggak tahu iya. saya. Tapi tuh marahnya itu cepet dapatnya. ya? Iya. Luar biasa. Luar biasa emang. Lebih-lebih marahnya soleha lagi. Marah soleha. Itu saya pernah nemu itu guru yang kayak gitu itu guru. Pernah ngalamin ya, Sat ya? Bukan ngalamin guru, nemu ini saya jatuh ini. Gimana tuh? Nih, itu kalau nggak salah dari Imam Ibnu Athaillah guru. Gimana? Katanya kekuatan cita-citamu tidak akan mampu meruntuhkan dinding-dinding takdir. Nah, Artinya seberapa kuat pun kau menolakku, berlari jauh dan dipagari malaikat sekalipun, jika takdir berkata aku jodohmu, kau mau kemana? Oh, gitu. Berarti tandanya Kuat apapun Mm-mm. aku untuk menaklukkanmu dengan segala cinta yang bertubi-tubi. Jika Allah menakdirkanmu bersanding dengan orang lain, aku bisa apa? Terus pada intinya nih gimana, Sat? Ya. Maksudnya Itu jadi takdir. takdir ya? Iya. Ah, berarti ini kesimpulannya kalau untuk masalah jodoh takdir ya? takdir. Luar biasa ini. Istilah kata, lu mau kemana kek? Kalau emang tak jodohnya lu sama gua, ya tetap sama gua baliknya. Sama gua bener. Iya, Berarti gitu. nggak usah dicari, Sat ya? Ya sambil nebar jalan. Oh. Nebar jalan. Nebar jalan. Sambil tetap ya menebar benih cinta nggak apa-apa. Iya. Tapi namanya jodoh emang begitu, emang kalau kita apa namanya udah waktunya nih siapapun gak bisa menunggu, udah gitu Iya, aja istilah betul. kata. Iya, udah waktunya dia jodoh pasti udah bakal jadi, udah gitu Iya. aja. Iya. Ya intinya setiap manusia ya pasti berkeinginan Untuk untuk menikah. menikah. Betul. Iya benar. Itu makanya saya banyak belajar ini dari Ustadz juga, dari Ustadz Royan juga Royan. nih. Iya, luar biasa nih. Oh iya, ini ada lagi nih. Buat cinta. Ya. Cinta itu datang dari arah mana saja. Janganlah kau disibukkan karena sebab mencarinya. Ini dari guru ini sebenarnya. Itu kuas gua itu. Iya kan dari guru saya bilang. Ketahuilah cinta itu ada di dalam cinta. Siapa saja yang tidak selaras antara lisan dan hatinya, maka sungguh jauh sekali dari nikah. Dari nikah. Iya. Kalau misalnya apa? Kalau misalnya nggak selaras antara mulut sama Hati. itu nggak sinkron, ya udah nggak bakalan nikah. Ada benernya juga. Bener itu. Kalau omongan sama hati nggak sesuai. Bener. Iya, benar gitu. Ya, itu kan ada bahasa Arabnya kayaknya ya? Ada bahasa Iya. Arabnya, saya agak paham. Iya, istilah kata gitu dah. Iya. Jam berapa nih Tat, kira-kira sekarang? Mantap, jam 1:30. Setengah satu ya? Iya. Dari jam berapa kita podcast? Keren, dari jam 11:30. Sekarang udah 12 1 jam. jam 8 menit. Jam 1 jam 8 menit. Betul. Iya. Mantap ini. Iya. Gitu. Mungkin udah kemalaman nih Tat. Mungkin bisa kita sambung lagi nih ya. Iya. Karena udah malam gitu kan. Kalau saya kalau ngomongin begini malah makin melek. Makin melek ya ngomongin Iya. cinta ya. Iya. Mungkin bisa kita sambung lagi ke bab yang lainnya gitu kan. Masalah cinta kita bisa ngomongin lagi dah dalam apa namanya? Dalam tema cinta mungkin sendiri gitu. betul. Iya. Bisa kita ngomong lagi Kita bareng-bareng ngomongin gitu. masalah cinta. Terus kedua nih yang masih jadi PR itu perjalanan pondok pesantren ini penting banget. Iya. Biar teman-teman pemirsa nih yang pada ngelihat, apalagi yang anak muda ya kan,
girohnya biar tambah Tambah. semangat Iya. dengan ente yang mondok pesantren di mana? Jawa Timur, Iya, di Jawa iya. Tengah gitu kan. Iya. Wah, ini luar biasa nih menjadi tauladan nih gitu. Iya, maksudnya jangan biar pada mau dapet ilmu yang instan aja. Instan gitu. aja. Kebanyakan sekarang kan kayak gitu. Betul. ambil comot. Di mana? Comot terjemahan. Iya, segala terjemahan. macam. Iya. Dia kagak tahu betapa sulitnya kita memahami jurumiyah. Iya, gitu. benar. Betul, Iya, betul. Itu apa namanya? Pengalaman saya tuh gitu. Ketika mengajarkan ya lagi belajar adalah di tempat masyarakat gitu kan. Karena yang masyarakat awam ini taunya bahasa kasar itu nggak boleh, gitu kan. Tapi ketika kita memberikan pemahaman bahwa secara terperinci itu nggak bisa masuk kepada mereka, gitu kan. Ya kan itu sering terjadi seperti itu. Bahwa contohnya misalkan masalah puasa ya Ustaz ya. Puasa ini nggak boleh loh, gitu kan. Batal hukumnya. Padahal kita perinci lagi di dalam kitab. Ya boleh aja, akan tetapi asalkan jangan gitu kan, pasti ada sebab akibatnya gitu kan. Itu yang pemahaman yang seperti itu yang di daerah kita masih belum belum bisa sampai. Ya. Bisa kita lanjutin Bisa lagi kita- masalah bisa kayak kita gitu tuh, lanjutin lagi, mantap ya, itu bisa, karena bisa. waktunya udah jam Iya. 1 kurang. Iya, benar. Kalau ente kan anak jomblo, masih jomblo. Kalau saya kan udah ada Iya, keluarga, udah berkeluarga ya. Jadi apa tadi istilah kata memporsikan waktu juga. Betul. Iya. Sebenarnya saya pengen banget ngobrol lama begini gitu. Iya, kan. Iya, kita sebelum saya tutup nih ya. Ada gak wejangan atau pesan-pesan untuk para jamaah di majlis, untuk para santri alisan khususnya itu mungkin bisa diberikan pesan, mungkin wejangan itu mungkin silakan dah, Iya. apa aja yang mau diomongin. Nah, untuk para santri ya kan, wabil khusus santri Pondok Pesantren Al-Ihsan daerah Cakung, teruslah belajar, terus istiqomah dalam beribadah, dalam menebar kebaikan, karena kita nggak tahu Allah memberikan hidayah itu dari mana, kita nggak tahu. Intinya itu yang terpenting, istiqomah dalam kebaikan, terus jalankan pengajian rutin itu harus dijalankan. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Untuk jamaah Jamaah apa nih? Jamaah majlis. Oh iya, untuk jamaah majlis. Nah ini tujuan kita itu namanya thalabul ilmi gitu ya. Tujuan kita mencari ilmu gitu kan. Mau gejolak apapun yang ada di majlis itu tetap ngaji. Ya, gitu. Ya. Jangan sampai gara-gara ada permasalahan sedikit Iya. memperkeruh hati kita untuk berangkat ke majlis. Iya. Ini yang repot. Iya, Kan? iya. Pengen terus walaupun keadaan apapun kita tetap ngaji. Ya, mungkin Iya. itu saja saat. Iya, oke. Terima kasih. Ya, mungkin dari pemirsa kalau ada yang bermanfaat silakan diambil ya. Kalau nggak ada yang bermanfaat silakan dibuang. Dari saya pribadi mewakili Ustadz Bisril juga, kalau ada kata-kata yang salah, yang kepleset gitu, atau nyebut nama orang atau merasa penonton tersinggung, mohon dibukakan itu maaf yang sebesar-besarnya ya. Karena namanya manusia nggak luput dari namanya salah Betul. sama keliru gitu kan Keliru, ya. betul. Ya mungkin Ustadz Bisril bisa ditutup nggak apa-apa. Ya. Oke, alhamdulillah banyak sekali manfaat yang menurut saya banyak sekali manfaat yang kita dapatin dari podcast kita pada malam hari ini Sat ya. Ya udah larut malam banget nih. Itu banyak banget manfaatnya insya Allah, dan silakan saring lagi kalau misalkan memang ada kata-kata yang kurang enak didengar gitu kan. Intinya ambil manfaatnya gitu kan. Mungkin dari saya cukup sekian, itu aja Sat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.